Halo para pejuang NIP. Wah, saya tahu nih, rumor soal seleksi ASN 2026 ini udah ramai banget kan? Bikin penasaran, tapi juga bingung. Nah, tenang aja. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas semua informasinya, kita petakan jalurnya bareng-bareng berdasarkan sinyal-sinyal resmi terbaru. Yuk, kita mulai. Oke, langsung aja ke pertanyaan sejuta umat yang mungkin bikin kalian semua nggak bisa tidur nyenyak. Jadi, beneran nggak sih seleksi CPNS 2026 ini bakal dibuka? Daripada kita nebak-nebak, mending kita dengerin langsung dari sumbernya ya kan? Nah, ini dia jawabannya. Langsung dari Ibu Menteri PAN RB. Kuncinya ada di kalimat analisis kebutuhan. Artinya apa? Artinya, meskipun lampu hijau dari Presiden belum nyala secara resmi, mesin di belakang layar itu udah muter kencang. Ini bukan wacana doang loh, ini sinyal kuat kalau pemerintah lagi serius banget siap-siap buka rekrutmen. Jadi, peluangnya itu nyata. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari bedah fakta, terus kita pilih jalur karir yang pas, kita intip formasi mana aja yang paling oke, lalu kita taklukkan tiap tahap seleksinya. Dan terakhir, ada checklist persiapan pamungkas. Udah siap? Yuk kita gas ke langkah pertama. Sip, kita masuk ke bagian pertama. Di sini fokus kita adalah memilah-milah mana rumor, mana fakta. Kita bakal lihat sinyal-sinyal resmi dari pemerintah, biar kita punya gambaran yang paling akurat soal apa yang bakal terjadi di 2026 nanti. Sebelum kita ngomongin strategi lebih jauh, ada satu persimpangan jalan yang penting banget buat kamu pilih. Mau lewat jalur CPNS atau PPPK. Ini bukan cuma soal milih formulir pendaftaran ya, ini keputusan strategis yang bakal nentuin arah karir kamu sebagai abdi negara. Yuk kita bedah bareng-barang. Pertama-tama, biar nggak bingung, kita samain dulu persepsinya. Jadi, ASN itu ibarat payung besarnya. Nah, di bawah payung ini ada dua status kepegawaian yang beda. Yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS, dan yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang biasa kita sebut PPPK. Gampangnya gini deh, jalur CPNS itu ibarat gerbang utama buat kalian yang mungkin baru lulus dan pengen karir jangka panjang yang stabil dan jelas jenjangnya. Sementara itu, jalur PPPK ini kayak jalur cepat buat para profesional yang udah punya pengalaman, yang pengen langsung berkontribusi dengan keahlian spesifik mereka. Dua-duanya sama-sama abdi negara kok, cuma titik startnya aja yang beda. Nah, sekarang kita bandingin langsung head to head. Coba perhatiin batas usianya. PPPK itu fleksibel banget, bisa sampai 57 tahun. Beda sama CNPS yang lebih menyasar usia produktif awal. Terus lihat statusnya, CNPS itu buat jadi pegawai tetap, kalau PPPK basisnya kontrak. Jadi ini soal pilihan antara fleksibilitas dan stabilitas. Kamu tim yang mana nih? Pilihannya bakal tergantung banget sama profil dan tujuan karir kamu. Oke, kalau kamu udah tahu mau pilih jalur yang mana, sekarang saatnya kita intip medan perangnya. Kira-kira di mana aja nih formasi-formasi paling menjanjikan bakal dibuka? Yuk kita lihat berdasarkan prioritas pemerintah. Ini dia nih, area-area panas di 2026. Pemerintah lagi gencar-gencarnya transformasi digital, jadi talenta IT pasti bakal jadi rebutan. Terus, proyek raksasa IKN itu butuh ribuan ASN baru buat ngebangun ibu kota dari nol. Dan pastinya, pilar negara kayak dosen dan tenaga kesehatan spesialis itu bakal selalu jadi prioritas, yang kebutuhannya terus diisi. Kalau kita kerucutin lagi, ada beberapa kementerian yang udah kasih kode keras nih. Coba deh pantau Kemenko sama BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mereka udah terang-terangan bilang butuh banyak tenaga baru. Terus Kemenkumham, ini sih udah hampir pasti ya, selalu buka lowongan besar-besaran. Ini bukan prediksi lagi, ini target nyata yang bisa kamu pantau dari sekarang. Buat kalian yang lulusan SMA atau sederajat, jangan kecil hati dulu. Peluangnya masih terbuka lebar banget. Formasi kayak penjaga tahanan, petugas bea cukai, rescuer di Basarnas, sama polisi hutan, itu rutin dibuka dan butuh banget tenaga-tenaga tangguh kayak kalian. Oke, sekarang kita masuk ke jantungnya seleksi. Prosesnya ini emang kelihatannya kayak labirin ya, panjang dan berliku. Tapi jangan khawatir, aku bakal kasih petanya, langkah demi langkah biar kamu bisa ngelewatinya dengan mulus. Ini dia, 8 langkah menuju nomor induk pegawai impianmu. Semuanya dimulai dari hal teknis, kayak bikin akun SSCASN dan lolos administrasi. Tapi pertempuran sesungguhnya itu ada di dua tahap ini, SKD dan SKB. Kalau dua ini lolos, barulah kita masuk ke tahap akhir pengumuman dan pemberkasan. Yuk kita kupas dua tes krusial itu. Rintangan pertama yang harus kamu taklukkan itu namanya SKD. Dan di dalamnya ada TWK atau tes wawasan kebangsaan. Ini bukan sekedar tes hafalan loh,
Ini tes buat ngukur sedalam apa sih jiwa nasionalisme kamu, integritas kamu, dan pemahaman kamu soal Pancasila sebagai fondasi negara kita. Tapi penentu kemenangan yang sesungguhnya ada di sini. SKB, bobotnya itu gede banget, 60% dari nilai akhir kamu. Tes ini spesifik banget, sesuai sama jabatan yang kamu lamar. Jadi kelulusanmu itu sangat bergantung pada seberapa jago kamu di bidang keahlianmu pas di tahap ini. Akhirnya kita sampai di bagian terakhir yang paling praktis. Sekarang waktunya kita siapkan semua perisai dan pedang yang kamu butuhin. Ini daftar hal-hal yang bisa dan harus kamu siapkan mulai dari sekarang juga. Kalau kita lihat dari pola tahun-tahun sebelumnya, kira-kira beginilah lini masa seleksi tahun 2026. Anggap aja ini kalender perang kamu. Ingat ya, pesaing kamu yang paling serius itu nggak nunggu pengumuman resmi di bulan April. Mereka mulai gerak dari sekarang. Ini penting banget. Jangan sampai gugur sebelum berperang, gara-gara administrasi. Siapkan semua dokumen ini dari sekarang. Dan ini pro tip dari aku, cek sekarang juga data KTP dan KK kamu. Pastiin udah sinkron sama data Dukcapil Pusat. Ini kesalahan sepele yang tiap tahun ngegugurin ribuan pelamar loh. Sayang banget kan? Nah, dengerin baik-baik. Ini super penting. Di mana ada harapan, biasanya di situ ada oknum yang coba-coba cari untung. Nanti pasti bakal banyak banget hoax dan tawaran jalur pintas. Ingat prinsip utamanya, seleksi ASN itu gratis, transparan, dan nggak ada calo-caloan. Semua proses, dari mulai daftar sampai pengumuman akhir, hanya ada di satu tempat, sscasn.bkn.go.id. Udah, catat alamat ini baik-baik, abaikan semua link lain, grup-grup aneh atau tawaran dari siapapun yang janjiin kelulusan. Semuanya terpusat dan resmi di sini. Titik. Jadi, perjalanan panjang menuju NIP 2026 itu nggak dimulai pas pendaftaran dibuka nanti, tapi dimulai dari detik ini juga. Dengan info dan strategi yang tepat, kamu udah selangkah lebih maju dari yang lain. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap untuk memulai persiapanmu?